Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back ya. Di tutorial Python kita nih masuk ke episode 55 ya. Dimana kita akan membuat modul ya. Jadi di sebelumnya kita udah membuat import sederhana ya. Nah sekarang kita akan membuat modul sederhana teman-teman semua. Jadi sekarang kita bikin dulu aja dulu ya si filenya nih. Jadi kalau misalkan kita membuat modul ya. Jadi kita itu sebenarnya membuat nama modulnya dulu. Jadi kalau dari sebelumnya ya kita udah bikin ini ya, misalkan kita bikin modul matematika ya dengan import. Nah di sini kita itu membuat namanya sebenarnya. Jadi kayak misalkan import matematika gitu ya. Nah ini adalah nama modulnya teman-teman semua. Oke, nah dari sini berarti kita harus membuat filenya dulu. Nah kalau misalkan import matematika artinya ya dia akan mencari si modul matematika yang sejajar atau bersamaan dengan si main_app.py ini ya. Jadi kita bikin aja langsung di sini. Ini adalah si modul matematika kita ya. .py kayak gitu. Nah, ini adalah si modulnya gitu ya. Nah, sekarang kalau dari sebelumnya kita udah banyak belajar tentang si import-import itu ya. Jadi gimana kelakuan dia, kalau ada variabel gimana, kalau ada fungsi juga gimana gitu ya. Nah, kalau modul biasanya kita itu membuat tools ya. Jadi kita bikin fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan terus-menerus gitu ya. Misalkan gini, kita bikinlah ini modul matematika ya. Nah, misalkan si modul matematika ini ada banyak fungsi gitu ya. Misalkan aja yang contoh yang gampang adalah def tambah misalkan ya. Nah, kita kan bikin pakai arg saja biar nanti dia bisa langsung dipakai banyak berkali-kali gitu ya. Misalkan hasilnya adalah 0 seperti biasa. Terus kita for data in args ya. Terus kita bikin gini kan ya, hasil tambah sama dengan adalah data gitu ya. Jadi nanti si hasilnya akan terus menerus ditambahkan gitu. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, terus juga kita bisa bikin def ya, kali ya. Yang standar-standar dulu aja, kita mulai dari hasilnya adalah 1 karena nanti akan dikalikan terus ya. Ingat data in args. Nah terus ini kita kasih di sini adalah hasil ya, kita kali ya, berarti gini dan data gitu. Terus kita return juga si hasil ya. Nah di sini kita juga bisa masukin lambda atau anonymous function yang udah kita buat di tutorial sebelumnya ya. Nah kita bisa bikin def pangkat ya, terus n. Nah ini kita kasih si hintnya ini adalah integer gitu ya. Nah terus kita bikin ini return langsung aja ya, lambda angka terus angka dipangkatin n ya. Udah gitu teman-teman semua. Nah ini adalah modul kita ya. Jadi modul standarnya adalah isinya ada fungsi. Nanti kalau udah belajar OOP kalian bisa masukin kelas di sini gitu ya. Nah, jadi keren. Nah, sekarang kita masuk ke main app-nya. Nah, di sini ya seperti biasa cara mengaksesnya itu gampang banget teman-teman semua. Sekarang kita masukkan si hasil tambah ya. Hasil tambah adalah matematika.tambah ya. Seperti yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Ini gini ya. Terus kita punya di sini ada print f ya gitu, terus hasil tambah sama dengan gini dan hasil tambah gitu ya. Nah ini saya coba kopikan aja. Nah ini kita jadikan si tambah ini kita ganti jadi kali ya. Kali kayak gitu. Oke, ini juga sama nih harusnya jadi kali ya. Nah ini kita bisa akses seperti ini teman-teman semua ya, seperti yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Nah kalau di sini kita akan mengimport semuanya itu bisa kita akses ya dari si modul matematika ini. Jadi matematika adalah modulnya, tambah ini adalah si fungsi-fungsi yang bisa kita ambil dari si modul. Oke, gampang banget ya, gampang banget. Nah, ini juga sama nih dengan yang saya pangkat ya. Kita bikin ini aja pangkat berapa? 3 gitu ya. Sama dengan matematika.pangkat 3 gitu ya. Terus kita bikin print, tulis aja lah. Print gini, ini adalah hasil pangkat 3. Oke. Sama dengan coba ya, pangkat 3 dari 3 misalkan. Harusnya jadi 27. Coba aja kita run. Jos ya, ini adalah hasilnya. Oke, keluar ya, keren abis, keren banget. Nah udah, itu adalah si program kita teman-teman semua. Ini kita geser dulu aja biar kelihatan semua. Oke, mantap ya. Nah udah, ini adalah membuat modul ya. Nah sekarang kita akan coba gimana caranya mengakses modul dengan lebih elegan ya. Oke, elegan. Nah kita bikin nih main pakai from teman-teman semua ya. Saya bikin main app-nya beda sendiri. Akan nambahin from di sini ya. Ini kita copy aja dulu ya, kita copy masukin sini, boom ya kayak gitu. Jadi sekarang kita punya import pakai from. Nah, gimana cara import pakai from? Nah, pakai from kita bikinnya gini.
Ini kita ganti ya, jadi from matematika. Jadi dari modul matematika kita akan import misalkan si tambah gitu ya. Nah, kalau udah pakai from matematika, ini matematika nggak usah dipakai lagi. Ini kalau kita delete, kita save, ini jalan ya. Jalan. Nah, keren. Coba ini saya komen dulu ya. Ini akan jalan, teman-teman semua. Coba kita keluarin. Boom, ya keluar. Hasil tambah adalah 15. Oke, keren ya. Keren banget. Nah, terus kalau misalkan mau nambahin yang kali gimana Bang? Nah, ini ya. Kalau kita mau nambahin si kali, kan kalian pasti mikirnya pakai from matematika gitu ya. Import kali gitu ya. Enggak salah, ini kalau misalkan kita keluarin gini, jalan juga ya. Ini jalan, tuh jalannya. Nah, cuman yang paling lebih enak dari Python adalah ini nggak usah pakai teman-teman semua. Ini kita bisa taruh di sini ya, pakai koma. Jadi dari matematika kita import tambah sama kali ya. Ini jalan juga, berjalan. Oke, keren ya, keren. Jadi itu adalah caranya. Nah, terus kalau misalkan mau ngambil semuanya gimana Bang? Nah, cara mau ngambil semuanya itu bisa pakai di sini. Kita bikin gini, from matematika ya, mana ini, terus import pakai tanda bintang teman-teman semua. Ini artinya mengambil semua yang ada di modul matematika. Jadi kalau ini kita hilangin komennya, apa tuh itu bos ini ya. Nah itu ini pangkat bisa langsung kita pakai teman-teman semua kayak gini ya. Jadi semuanya diambil. Nah cuman kalau pakai bintang ini ya, itu tuh kita jadi nggak tahu gitu si pangkat ini dari mana. Misalkan kita import dari si modul yang lain ya pakai bintang juga. Jadi kita kayak bingung aja gitu si pangkat dari mana. Nah sedangkan kalau ini kan tambah sama kali udah tahu ya sumbernya dari sini. Bisa juga ini jalan juga teman-teman semua tuh ya, aman. Jadi saya sih merekomendasikan kita selalu pakai yang atas ya. Jadi kita tahu ini tuh sumbernya dari mana ya, karena ada si disebutin di atasnya gitu ya. Jadi bisa yang ini, bisa yang itu ya. Jadi bisa ini. Oke, keren ya. Keren banget. Nah, satu lagi itu adalah penggunaan alias ya. Jadi kita udah belajar tentang form ya. Sekarang kita belajar tentang bukan from teman-teman semua ya. Alias. Nah, ini gimana nih maksudnya? Nah, kalau alias ini saya copy dulu dari sini, saya copy. Oke, masukin ke sini ya. Kayak gitu. Nah, kalau alias ini harus satu-satu, teman-teman. Saya nggak bisa barengan. Jadi ini saya akan copy dulu yang ini ya. Ini triknya nih, ini saya copy. Oke, terus yang komanya ini saya select, saya delete, saya enter dan saya paste ya. Pasti langsung keluar semua. Nah, di sini ini kita bisa ganti nih. Misalkan ya si tambah ini kita ganti aliasnya. Jadi S itu adalah untuk aliasnya. Misalkan sebagai apa? Sebagai misalkan add gitu ya. Jadi bahasa Inggris ya. Kita bisa jadi bikin add kayak gini. Nah, gitu ya. Run, jalan teman-teman semua. Ini misalkan yang kali kita ganti jadi SK gitu ya. Ini kita ganti jadi K. Nah, jalan juga teman-teman semua. Mantap ya tuh kayak gitu. Ya, jadi bisa kayak gitu untuk alias ya. Jadi terserah kalian di sini misalkan ini adalah terserah kalian ya. Terserah kalian mau apa gitu ya. Ini saya copyin aja, saya taruh di bawah ya di sini. Ini fungsi apaan sih entah ya. Coba kita running jalannya. Gitu teman-teman. Jadi itu adalah untuk si alias ya. Jadi sekarang jadi semuanya bisa lebih keren gitu ya, lebih keren ya. Oh iya satu lagi adalah si alias ini bisa dipakai di tempat yang lain juga. Kayak gini, misalkan import ya matematika as math ini bisa ya. Jadi ini bisa dilakukan. Oke, nanti kalian kalau misalkan ini pengen bikin kayak gitu bisa ya, bisa dilakukan juga ya. Ini kalau saya run nggak akan error ya. Tuh, jadi bisa matematika as math. Ya udahlah, ini kita bikin ini aja lah ya. Ini jadi math titik ini adalah kali gitu ya. Jadi semuanya bisa dilakukan. Oke, keren ya. Jalan ya. Mantap. Oke, teman-teman, itu adalah penggunaan modul dan cara membuat modul ya. Nah, dari sini ya kita sekarang jadi bisa lebih rapih dalam membuat program ya. Jadi nggak numpuk di di sini gitu ya. Jadi kita bisa bikin file terpisah untuk si fungsi-fungsi ini gitu ya. Jadi keren habis ya. Nah, habis dari sini kita akan membuat package teman-teman semua yang isinya adalah modul-modul ya. Kita taruh di folder, nanti jadi package. Tapi gimana cara buatnya dan gimana cara kita menghandle-nya, kita akan belajar di episode 56 ya teman-teman semua. Jadi see you in the next video. Keep coding, stay awesome teman-teman semua. Keep safe ya. Bye.